untuk membahaskan lagi mengenai syarat-syarat sahnya salat yang ada 8. Boleh salah satu membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bikum amin. Syurutus salati samaniyatun. At-taharatu 'anil hadatsaini, at-taharatu 'anil najasati fi ats-tsawbi wal badani wal makani, satrul 'aurati, istiqbalul qiblati, dukhulul waqti, al-'ilmu bi fardiyatiha, alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan, ijtinabu mubtilatiha. Syarat-syarat salat ada 8. Yang pertama, bersuci dari 2 hadas. Kedua, suci dari najasah pada badan, pada baju, badan dan tempat. Ketiga, menutup aurat. Keempat, menghadap kiblat. Kelima, sudah masuk waktunya. Keenam, mengetahui fardunya. Ketujuh, tidak meyakini fardunya sebagai sunnah. Dan kedelapan, menjauhi hal-hal yang membatalkannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Diterangkan oleh Habib Ahmad Mustafa sampai di mana? Sampai di nomor 3, menutup aurat. Sudah selesai. Ya. Saya mungkin boleh ulang sedikit saja untuk memberi penekanan. Jadi yang pertama adalah mengenai makna syarat. Syurutus salah, syurut itu jamak dari syarat. Dan makna daripada syarat adalah ma yajibu taqaddam ala syai' wa istimraru fihi. Ma yajibu taqaddamu syai' wa istimraru fihi, maknanya adalah hal-hal yang harus dipersiapkan, harus ada, hal-hal yang harus ada sebelum mengamalkan atau melakukan aktivitas dari ibadah, dan keberadaannya itu terus menerus ada hingga ibadah itu selesai. Itu makna dari syarat. Segala sesuatu ya yang harus ada secara lengkap, ya, secara sempurna sebelum melaksanakan aktivitas ibadah, dan harus terus menerus continue, ya, secara continue. Hal tersebut ada terus continue hingga ibadah itu selesai. Itu makna syarat. Berarti jika sebelum melaksanakan ibadah masih kurang satu syarat, maka ibadahnya itu tidak sah. Walaupun kurang satu, apalagi lebih dari satu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sudah memenuhi syarat sebelum melaksanakan ibadah sudah lengkap, tapi di tengah-tengah ibadah belum selesai, hilang syarat satu atau hilang syarat 2, lepas, hilang, ya, maka ibadahnya juga tidak sah. Ya, ini sudah lengkap, oke, ibadah sekarang. Di tengah-tengah perjalanan belum selesai, hilang satu, ibadah batal juga. Jadi sama ada belum lengkap sebelumnya, jelas tidak sah, atau sudah lengkap kemudian di tengah-tengah hilang satu atau lebih, ya hilang juga, batal juga. Nah, begitu, itu makna dari syarat. Makna syarat. Nah, sebelum orang melaksanakan salat itu ada 8 hal yang harus dia penuhi. Ya, 8 hal yang harus dia penuhi, yaitu adalah
Tadi yang sebutkan at-taharatu anil hadatsain sudah diterangkan tentunya sama Habib Mustabah secara lengkap. Suci dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas besar itu maknanya adalah junub, ya. Junub itu ada dua, karena keluar mani atau karena masuknya al-hasyafah, kepala zakar, ke dalam vagina. Ya, keluar mani atau tidak keluar mani, itu namanya junub. Atau haid, atau nifas, ya, atau melahirkan. Nah, salah satu dari itu adalah hadas besar. Dan apabila terjadi itu, menghilangkannya dengan mandi wajib, dengan mandi dan syarat-syarat mandi tentunya nanti satu saat kita pelajari. Itu makna hadas besar. Ya, makna hadas kecil adalah orang yang batal wudu. Ya, dengan apa orang batal wudu? Salah satu dari 4 hal. Yang pertama, karena keluarnya benda apa saja dari depan dan atau dari belakang, kubul atau dubur, kecuali mani. Ya, baik keluar air, keluar angin, keluar padat, keluar cair, semua itu harus wudu habis itu. Kemudian yang kedua, hilangnya akal karena tidur kah, atau karena pingsan, atau karena epilepsi, ya, atau karena mabuk, atau karena gila. Itu hilang wudunya, maka dia harus wudu, batal. Ketiga, karena persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar tanpa ada penghalang, persentuhan langsung, kulit atau persentuhan kulit secara langsung, dua-duanya bukan mahram dan dua-duanya sudah besar. Kalau salah satu besar, satu kecil, tidak, dua-duanya besar tanpa penghalang, bukan mahram. Nah, itu batal. Termasuk istri, karena itu bukan mahram. Kemudian yang keempat adalah apabila kita menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Telapak tangan ini, bukan di ini, tapi telapak tangan ini. Secara langsung, baik dubur atau kubulnya orang lain. Seperti istinja anak, kita mengistinjai anak, maka batal. Nah, itu salah satu dari yang saya sebutkan 4 hal itu, hadas kecil tuh. Itu hilang dengan berwudu. Maka orang sholat harus taharah dari itu tadi, hadas. Kemudian yang kedua adalah taharah anin najasah, ya, najasah fi thawb wal badan wal makan. Suci dari najis, ya, suci dari najis. Najis yang ada di pakaian, yang ada di badan, yang ada di tempat kita sholat. Dan makna dari pakaian adalah segala sesuatu yang dibawa oleh orang sholat. Itu namanya pakaian. Termasuk kacamata ini, ya, glasses ini itu pakaian. Jangan dianggap pakaian hanya ini saja. Termasuk wallet yang antum bawa, uang yang antum bawa, itu pakaian karena kita bawa dalam tubuh kita. Ya, nah, gitu. Juga kan kita ada pen, itu semua pakaian. Apa yang kita bawa, rida yang kita bawa, itu makna pakaian.
Badan, nah badan adalah yang tampak. Yang tampak dalam tubuh kita ini termasuk mulut. Ya, termasuk mulut ini adalah badan itu yang harus, sehingga kalau mulutnya berdarah yang banyak, ya batal sholatnya. Kalau seandainya banyak darah hingga bercampur lagi dengan ludah kan, kecuali kalau memang orang itu yubtala atau kena sakit gusi berdarah, dia memang sakit, itu maafu karena dia sakit. Tapi kalau tidak sakit, ya, seperti juga keluar ru'ab, itu hidungnya itu keluar darah hidungnya sampai berdarah-darah itu, kena pakaiannya banyak najis dah. Kemudian tempat sholat, ya tempat sholat adalah yang menempel secara langsung, direct interaksi dengan tubuhnya orang sholat. Tempat kita sujud ini, tempat kita meletakkan tangan, tempat kita berpijak kaki, tempat kita sujud ke lutut ini. Kalau tidak kena, tapi di depan kita ini, ketika kita sujud begini kan, tidak kena itu, tidak menempel. Tapi ada najis, tidak menempel tangan, tidak menempel ke jidat, tidak menempel ke kaki. Nah, ada di depan, tidak ada apa-apa itu, hanya makruh saja. Karena yang dimaksud tempat adalah yang menempel langsung dengan tubuh kita atau dengan pakaian kita. Nah, gitu. Itu taharah anin najasah fi thawb wal badan wal makhan. Kemudian yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat. Kita mesti harus tahu batasan aurat. Auratnya laki-laki, baik laki-laki itu merdeka atau laki-laki itu budak, ya hamba sahaya, sama auratnya adalah antara surah dan rukbah, antara pusar ini dengan lutut nih. Lutut ini di bawah, ya, karena la yatimul wajib illa bihi fawajib, maka bukan pas di lutut, bawah lutut dikit. Pusar juga di atas pusar sedikit, gitu. Begitu. Kalau orang sholat terbuka, yang laki-laki ya, antara pusar sini dengan lutut, ya maka sholatnya batal. Dan makna yang terbuka itu apabila keterbukaannya dari atas. Makna terbukanya itu dari atas. Kalau terbukanya dari bawah tidak, seperti umpamanya orang pakai sarung. Pakai sarung, nutupnya di sini dan sini, dan dia tidak pakai celana, underwear-nya tidak pakai dia. Kalau orang tidur dari bawah ke sini kelihatan, ya kan? Apakah itu terbuka aurat? Tidak, karena kelihatannya dari bawah. Ya, tidak seperti itu. Walaupun itu makruh sebenarnya, karena Rasulullah itu selalu pakai celana, ya, sirwal. Rasulullah itu pakai sirwal. Maka pakaian Rasulullah itu sirwal, izar, sarung, kemudian thawb, kemudian jubah, kemudian rida. Itu pakaian Rasulullah, imamah wal kofiyah. Jadi yang dimaksud menutup aurat itu kebuka auratnya apabila kelihatan dari atas. Ya, kalau kelihatan dari bawah enggak. Nah, gitu. Kemudian juga orang yang tertutup auratnya, tapi ketika dia sujud karena dia punya sirwalnya longgar, ya, atau sarungnya longgar, ketika dia sujud begini, turun dia, ya enggak? Kan orang begini ketarik kan, turun kan, kelihatan dari atas tuh, ya, sampai kadang-kadang kelihatan belahan belakangnya itu kelihatan, ya enggak? Bahan belakang itu enggak, batal itu adalah di bawah surah itu,
Hati-hati itu orang sering seperti itu ya. Nah, bahkan kadang-kadang pakai sirwal seperti antum ini, ya juga dia pakai underwear, tapi karena dia longgar, ketika dia sujud, turun dia, kelihatan underwearnya tuh, batal dia ngerti dia. Maka mesti harus dimasukkan itu, bajunya dimasukkan, dikasih pengaman sabuk ya, kasih sabuk sehingga ketika dia sujud tidak ke bawah. Ketika rukuk juga gitu, karena antara baju ini atau kita punya t-shirt ini, ketika kita rukuk dia akan menarik ke depan t-shirtnya, sirwalnya narik ke bawah, kebukalah tengah-tengah situ. Nah ketika kebuka tengah-tengahnya itu adalah aurat di bawah dari pusar tadi itu batal salatnya. Kelihatan orang di atas, kelihatan. Ini hati-hati itu. Terus juga ketika kita pakai pakaian yang terlalu pendek juga, terlalu pendek, ketika kita rukuk, kalau ini terlalu pendek bisa-bisa juga terangkat. Ini hati-hati. Itu untuk laki-laki ya. Nah, jika kalau seandainya orang pakai salat ya, pakai sarung atau izar ini, atau pakai celana bagus ini, tak pakai baju dia, tapi tertutup sini, tak pakai baju, tak pakai kopiah, sah enggak? Sah. Kalau bilang sah, hanya makruh. Ya, tidak sopan orang salat tanpa baju. Ya, ini kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Kalau seandainya ada guest saja di rumah kita temui dia, ya kita tak pakai baju, pakai topiah, kita kayak ini mau berkelahi apa menghadap, mau bergaduh atau menyambut tamu kan gitu kan. Nah, apalagi orang lagi yang lebih tua, apalagi orang yang terhormat, tak mungkin kita akan berbuat seperti itu. Kenapa? Kita menghadap Allah. Maka khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Khudhu zinatakum itu ambil ke dalam Quran, pakai itu zina, artinya berhias, berdandan yang rapi, yang sopan, yang wangi. Inda kulli masjidin, ketika kamu salat. Masjid di situ maksudnya salat, ya, karena orang salat zaman dulu selalu di masjid, ya, yang rapi ya, lebih rapi, lebih sopan, lebih wangi, ya, daripada kita menghadap manusia. Antum mau pergi ke pejabat mesti akan rapi ya. Antum mau pergi kenduri ya macam, atau resepsi ya, di resepsi satu sebuah ihtifal pernikahan, ihtifal apa saja mesti antum rapi, karena antum bukan berhadapan dengan manusia yang banyak, apalagi kita berhadapan dengan Allah. Begitu. Kemudian perempuan itu berlaku aurat tadi itu untuk budakkah, hamba sahaya atau orang merdeka ya. Kemudian untuk perempuan menutup aurat itu seluruh badannya harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini dan wajah. Bukan termasuk wajah adalah dagu ini. Ini bukan wajah, ini leher. Ini dagu. Yang maka perempuan kalau memakai pakaian sholat, dia harus seperti ditaruh di sini nih. Kasih taruh sini. Ininya tidak ikan taruh sini. Ya, sini. Kemudian ini namanya adharon. Ini rambut ini nih, rambut saya. Ini adharon. Ini bukan wajah ini. Ini rambut yang harus tertutup. Ya, ini harus tertutup, ini rambut tertutup. Maka harus di sini nih. Nah, maka rambut wanita itu aurat. Rambut wanita itu aurat.
Kalau salah satu rambutnya keluar, ya satu saja keluar, batal. Dilihat orang atau tidak dilihat orang? Karena rambut itu bagian dari aurat. Maka perempuan harus memakai apa itu yang namanya penutup sini sebelum pakaiannya, supaya rambutnya itu ketarik semuanya ke belakang. Pakai itu baru dia pakai pakaian berikutnya gitu. Dan make sure bahwa kita punya ini tidak bergerak. Kalau sampai bergerak sampai ke sini rambutnya kelihatan, ya, ini batal. Demikian juga pergelangan tangan. Pergelangan tangan ini aurat. Karena yang ditutup ini segini. Nah, ini gini nih. Ini boleh kebuka sini. Seperti inilah ya, gini. Begini sampai di sini. Ya, ini ketutup namanya nih. Tapi kalau ini longgar, ya, ketika dia takbiratul ihram, kebuka. Allahu Akbar, ya dah. Ini, kebuka. Sini kebuka. Batal lah salatnya dia. Karena kebuka sini. Ini harus bagaimana tetap ibu-ibu tahulah kasih karet atau bagaimana caranya. Nah, begitu. Kebuka tapi jangan sampai ke bawah. Ini juga karena pergelangan tangan ini adalah bagian dari aurat yang harus dia tutup. Tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Ini kebuka tidak apa-apa ini. Ini sama ini, tidak masalah. Bukan harus ke sini ketutup, tidak. Ya ini tidak apa-apa ini. Yang penting pergelangan tangan ini. Ini kok wabu nama ini. Ini bukan aurat. Ini bukan telapak tangan. Ini pergelangan tangan tertutup harus. Demikian juga ketika sujud. Ibu-ibu itu ya muslimat ketika sujud jangan sampai sujud telapak kakinya kelihatan. Ya kan? Dari atas kelihatan. Karena dia terlalu sempit. Pakaiannya terlalu sempit, ketika dia sujud naik. Kakinya kelihatan kan? Telapak kaki ini kebuka. Asah, mestinya dia harus ke bawah. Ya. Panjang, ketika sujud tertutup semua. Tidak ada satupun dari kakinya yang kenampak. Ya, bagus kalau dia pakai apa namanya itu penutup kaki itu, kaos apa orang bilang, shoes atau apa itu, stocking, pakai stocking tebel gitu, nah bagus. Takut kalau seandainya dia begini dia naik. Itu yang diperhatikan. Yang sering selalu perempuan itu tidak hati-hati ya, terutama rambut. Sini kelihatan nih, ya. Kemudian kaki ketika itu yang pertama. Yang kedua, juga tidak boleh memakai pakaian walaupun menutup aurat tapi transparan, remang-remang, kelihatan kulitnya. Nah, itu juga tidak menutup aurat namanya. Ya, jadi kalau ibu-ibu muslimat memakai, kadang-kadang orang Melayu ini kadang-kadang di luar salat yang kurang istiqomah membuka aurat dia, terbuka dia aurat, bajunya di sini ya, bajunya di sini, pakainya sampai di sini. Ketika dia salat baru dia pakai penutup salat ya. Ya, dia punya pakaian salat tipis, putih lagi. Ya, ketika orang melihat dalam jarak waktu, dalam tempuh kira-kira 1,5 meter, lil muwajahah. Ya, muwajah itu kira-kira berhadapan itu 1,5. Kelihatan kulitnya kelihatan karena dia punya pakaian terlalu tipis. Itu tidak menutup aurat itu. Kulitnya kelihatan. Karena tipis, tidak sah. Harus pakai pakaian salat yang gelap. Kalau gelap mungkin hitam warnanya atau gelap atau tebel ya,
putih tapi tebel ya, tidak transparan, tidak menerawang. Orang bilang nerawang apa transparan atau apa? Transparan, tidak apa-apa kan, tebel dia. Itu harus diperhatikan. Demikian juga yang laki-laki itu, sekarang ini ada sebuah mode pakaian yang lututnya sobek, ya, jeans Levi's, sini sobek ini. Kalau sampai sobeknya itu dalam jarak 1,5 meter, kelihatan kulitnya, tidak sah itu. Sobek gini, satu kelihatan putih, ya, tidak sah dia. Ini hati-hati, menutup aurat di dalam salat seperti itu. Kemudian yang keempat, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kiblat di sini adalah Ka'bah musyarrafah. Menurut mazhab Syafi'i, istiqbalul kiblat itu ainul Ka'bah, ya, Ka'bah itulah, bukan arah tapi Ka'bah sesungguhnya. Kadang beda antara arah dengan Ka'bahnya. Ini Ka'bah, ya kan? Ini Ka'bah semuanya. Saya menghadap Ka'bah ini sekarang. Kalau itu Ka'bah ini. Tapi kalau arah, antum di sini, ya, sana, antum menghadap Ka'bah enggak ini? Antum tidak menghadap Ka'bah, tapi antum menghadap arahnya Ka'bah. Kalau kita di Masjidil Haram, ya, kita di Masjidil Haram yang memungkinkan kita lihat Ka'bah adalah melihat, memang kita adalah menghadap Ka'bah, bukan arahnya Ka'bah. Sehingga kalau antum berada di masjid, usahakan, ya, di sini, pokoknya menghadap Ka'bah. Ka'bahnya di sini, dia menghadap sana. Ya, ada kamu di sini, menghadap Ka'bah, begitu. Kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau di luar Masjidil Haram, seperti kita ini sekarang di Singapura atau di tempat lain, sebagian ulama mengatakan bolehlah menghadap arah, karena susah kalau kita mau menghadap Ainul Ka'bah. Ya, Ka'bah ada di arah kiblat seperti itu, kita situ aja, ada arahnya sama, gitu. Tapi kalau kita bisa menghadap Ainul Ka'bah, jelas lebih bagus, begitu. Itu hati-hati kalau kita berada di Masjidil Haram. Jangan kita menghadap arah, tapi menghadap Ka'bah, gitu. Pastikan kalau kita, oh itu Ka'bah, saya menghadap Ka'bah betul. Jadi istiqbalul Ka'bah, kiblat. Kalau kita tidak tahu arah Ka'bah, maka kita harus berijtihad. Kalau sekarang sih mudah, kita punya kompas ya namanya. Kita punya kompas, pakai Google Map, kita kompas, ini Ka'bah. Tapi kalau kita tidak ada signal, ada satu tempat tak ada internet, bisa kan? Mungkin antum di hutan atau di satu tempat di pantai yang jauh, ya, yang jauh dari internet, antum tidak ada signal ya. Macam mana antum boleh lihat Ka'bah? Maka antum harus ijtihad. Ijtihad itu antum melihat matahari. Antum tahu bahwa matahari terbit dari timur, ya, sunrise-nya dari timur, sunset-nya ke barat, betul kan? Kalau lihat matahari ini jalan kemana nih? Oh, jalan ke barat. Berarti antum lihat, berarti sekarang ke sana nih. Oh, berarti sana nih. Ka'bah itu sana nih, kayak gitu. Coba antum melihat jam, lihat bayangan. Kalau itu dia terbit dari timur,
ya kan? Umi sana timur, sana barat. Dia terbit dari sini. Antum melihat ini sekarang pukul 10 ya IM, pukul IM. Antum punya bayangan di mana? Antum bayangan di sana. Antum punya bayangan di sana. Oh berarti saya di sini, matahari sini. Oh berarti sana timur. Sana adalah barat. Karena pukul 10 IM berarti matahari menyorot saya di sini ya. Berarti bayangan saya ada di sana. Ketika antum lihat, oh ini sekarang sudah duhur ini pukul 2 nih. Pukul 2, jam 2 sudah duhur nih, PM nih. Bayangan saya di mana bayangan saya? Oh, bayangan saya di sana. Oh, berarti sana barat. Nah, begitu itu di antara ijtihad. Antum pikir. Kalau antum tidak tahu arah, pakai matahari. Juga kalau di malam hari pakai bintang. Itu mestinya orang yang tahu perbintangan. Karena dia tahu bintang itu tidak berubah. Oh bintang Thuraya, ini bintang Thuraya ini atau bintang Scorpio. Dia punya ekor itu menghadap ke barat ya. Oh ini sana mesti barat kita. Oh bintang ini muncul, ini warna seperti ini bintang ini posisinya berada di south itu. Ini north, dia tahu dia. Oh ini west, ini east, dia tahu. Ini belajar tentang tanda-tanda itu. Ada lagi juga dengan angin. Orang ahli ini dia tahu arah angin dia. Oh ini angin laut nih. Angin laut ini berarti ini selatan di sana. Ini kok saya sana, ini selatan. Berarti sana adalah sana south, sana berarti north. Dia bisa lihat gitu. Dengan arah angin dia bisa merasakan angin, hembusan angin. Itu harus belajar tuh. Ya kalau tidak belajar tidak bisa. Tapi yang jelas antum berijtihad. Kalau antum berdua atau lebih, ijtihadnya beda-beda wujudnya. Saya berijtihad bikin. Sana barat. Teman antum ada barat sana menurut saya tuh. Maka antum tidak boleh sholat berjamaah. Ya kan? Kenapa? Karena antum punya anggapan bahwa teman antum tidak menghadap kiblat. Ya enggak? Imam antum tidak menghadap kiblat. Kamu tidak menghadap kiblat, berarti kamu tidak sah sholatnya. Kiblat yang benar menurut saya sana. Menurut kamu sana kan? Ya sudah. Saya akan menghadap ke sana sholat sendiri, kamu menghadap ke sana sholat sendiri. Saya ikut kamu aja imam, tapi saya tetap beranggapan kiblat sana ada. Berarti kamu punya anggapan sholat imam kamu tidak menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat memenuhi syarat tidak? Tidak memenuhi syarat berarti tidak sah. Berarti berimam dengan orang tidak sah kan tidak sah. Maka tidak boleh berjamaah kecuali kalau ittifaq fil istihad. Betul loh, saya juga punya anggapan kiblat sana. Saya juga sana. Ya sudah kita berjamaah. Begitu. Itu menghadap kiblat. Kemudian yang kelima, dukhulul waqt, masuk waktunya salat. Jadi orang yang mau salat wajib yang 5 furud itu, 5 waktu, dia harus yakin, tidak boleh syak bahwa waktunya sudah masuk. Dukhulul waqt yakinan. Jadi waktu masuk secara yakin dia. Ya dengan apa? Waktu ya dengan matahari itu sebenarnya. Tidak dengan jam, tapi dengan matahari. Karena kadang-kadang jam kita ini tidak benar juga. Ya. Kalau antum syak, ini sekarang sudah waktu salat asar atau belum ini? Saya kok syak ini. Yuk kita salat asar, tidak boleh. Antum tidak boleh salat dalam keadaan syak. Antara sudah masuk atau belum. Ya, antum harus yakin sudah betul-betul masuk baru boleh salat. Nah, begitu. Salat dalam keadaan syak waktunya masuk dan belum tidak sah.
Kalau itu sholat jenazah, kapan waktu sholat jenazah itu masuk? Ketika jenazah sudah dikafani. Jadi kalau kamu dengar fulan meninggal dunia, kapan meninggal dunia? 1 jam yang lalu. Yuk kita sholat gaib ya, tidak sah tuh. Dia belum dimandiin, belum dikafani atau mau sholat gaib? Ya, tidak sah. Belum waktunya masuk. Waktunya masuk setelah itu jenazah antum sholat gaib. Oh, jenazahnya sudah dikuburkan. Ya sudah, antum sholat gaib sah, antum sudah selesai. Atau jenazahnya antum semangat mungkin pergi, ada orang meninggal dunia di Johor, antum pergi ke sana, kebetulan pas deket, jenazahnya belum dimandiin, antum mana pulang ke Singapura nih, saya tak salat dulu, salat tak boleh itu. Jenazahnya baru 2-3 jam besok baru dikuburin, mau dimandiinnya besok, tak bisa, belum waktunya untuk salat jenazah. Ini mesti ngerti ya. Ya, kamu tunggu hingga sudah dikafani atau pulang aja ke Singapura nanti salat gaib. Nah, begitu. Itu kalau jenazah gitu. Demikian juga kalau salat istisqa. Kapan waktunya salat istisqa? Ya, ketika memang sudah berhenti hujan, kemudian dipanggil kita imam untuk salat. Itu kayak gitu. Kalau salat jamak, jamak takdim, kapan waktunya jamak takdim? Kamu salat duhur dan asar takdim. Kapan waktunya asar masuk takdim ya? Ketika kamu sudah selesai menjalankan salat duhur sah dan yakin bahwa itu duhurnya sah. Selesai salat duhur sah, baru dikomati salat asar. Kalau antum salat duhur antum syak ya, antum salat duhur ini sah apa enggak? Belum boleh antum takdim salat asar. Karena salat duhur antum mesti syak masuk sah atau tidak. Padahal namanya jamak takdim itu harus salat yang pertama kali dulu duhur sah, baru salat yang kedua masuk setelah sahnya yang pertama, begitu. Itu seperti itulah maksud waktu salat masuk itu. Nah, itu. Kemudian waktu salat 5 waktu itu, salat duhur dulu lah, salat subuh dulu, salat subuh. Kapan salat subuh itu masuk? Salat subuh itu masuk ketika terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq. Fajar shadiq itu adalah fajar yang dia muncul sebuah sinar, ya sebuah sinar terang dari timur. Kemudian dia ke atas membuka langit. Nah, itu fajar shadiq. Ada fajar kadzib masalahnya. Ada fajar yang kadzib. Kadzib itu bohong. Dia fajar yang membuka dari tengah-tengah langit. Kalau antum lihat terang gitu, terang. Tapi setelah terang hilang dia. Tidak terus nambah terang-terangnya, ya. Nah, itu kadzib. Biasanya setengah jam sebelum fajar shadiq. Kalau fajar shadiq muncul, dia membelah langit dari timur, kemudian naik terus itu, terangnya semakin naik, terus sampai terang benderang matahari. Nah, itu fajar shadiq. Itu ahli falak bisa menghitung. Ya, ketika fajar shadiq itu muncul, itu subuhlah datang. Waktu salat subuh datang. Kapan habisnya subuh? Habisnya subuh adalah ketika isyraq, ketika terbit matahari. Permulaan terbit, ya sudah habis subuh. Ya, itu namanya malam secara
secara syar'i ya. Malam secara syar'i itu adalah munculnya subuh, ya, munculnya fajr shadiq sampai terbitnya matahari. Kalau malam falaki, kalau siangnya falaki ya, secara ilmu falak, siang itu atau day ya, bukan night, itu day itu adalah ketika matahari terbit. Ya, ketika matahari terbit itu adalah mulainya hari. Kalau dalam syar'i mulainya hari artinya mulai itu adalah munculnya fajar. Muncul fajar itu sudah memulai. Ya, gitu. Kalau malam sama-sama. Malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Baik syar'i atau falaki sama. Tapi kalau memulai beda. Kalau mulainya hari, seperti kita puasa. Mulai hari kita puasa kapan? Ketika fajar shadiq. Ya, mulai fajar shadiq muncul kita mulai puasa itu. Awal kita puasa. Nah, itu syar'i. Tapi kalau falaki mulainya dari terbitnya matahari. Jadi gitu. Maka kalau antum menghitung sepertiga malam terakhir, waktu yang mustajabah. Kapan waktu yang mustajabah? Ya, thuluthul lail al-akhir. Dalam hadis, thuluthul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Itu malam yang disebut malam syar'i atau malam falaki itu. Malam dalam tinjauan syariat atau malam dalam tinjauan falak. Sepertiga malam terakhir. Kalau nanti antum haji, ya, di antara haji itu adalah mu'dhamul lail, ketika mabit di Mina. Ketika mabit di Mina, ya, full bagus, paling full adalah bagus tidur di sana dari mulai maghrib sampai subuh. Full itu yang paling bagus. Tapi yang kedua adalah boleh tidak tidur di sana tapi berada di Mina mu'dhamul lail. Makna mu'dhamul lail itu adalah dari malam, satu malam itu kalau jumlah malam itu ada 11 jam, antum berada di sana ya 6 jam. Karena itu mayoriti. Ya, 5 jam kamu tidak datang, tidak apa-apa. Tapi 6 jam sudah di sana. Nah, dari mana antum bisa ngitung 11 jam itu malam? Itu malam apa itu? Malam syar'i atau malam falaki? Demikian juga ketika antum berada di Muzdalifah. Di Muzdalifah itu Rasulullah tidur dari mulai beliau dari Arafah menuju ke Muzdalifah, sampai di sana beliau salat maghrib dan isya jamak takdim, jamak takhir di Muzdalifah. Sebagian sahabat Nabi yang tua-tua disuruh Rasulullah meninggalkan Muzdalifah menuju Mina ketika sudah setengah malam kedua. Sebelum subuh, setengah malam kedua. Nah, setengah malam kedua hitungannya gimana? Malam apa itu? Nah, itu semuanya malam syar'i. Ya, antum harus tahu itu semua adalah malam syar'i. Maka antum harus ngerti itu. Ini belajar fikih. Jadi kalau ada sepertiga malam terakhir, mu'dhamul lail di Mina, setengah malam kedua boleh meninggalkan Muzdalifah, itu namanya apa? Malam syar'i. Malam syar'i dihitung dari apa? Malam syar'i dihitung dari tenggelamnya matahari, berarti waktu maghrib, sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi caranya menghitung begitu. Maka kamu lihatlah aja di jadwal itu, di schedule salat itu. Coba antum melihat. Maghrib masuk pukul berapa? Maghrib masuk pukul berapa di sini? 19 berapa menit? 16. Nah, itu waktu matahari tenggelam sempurna itu. 19-16 menit.
ya, tenggelam matahari sempurna, waktu maghrib datang. Fajar Shadiq muncul, berarti adalah waktu subuh. Jam berapa itu? 5.46, ya, 5.46. Berarti itu adalah antara 19.16 menit, ya, maghrib, sampai jam 5.46 menit, itu adalah jumlah malam. Semalaman itu. Berapa jam itu? Antum hitung. Antum hitung. 19.16 menit hingga 5.46. 8 jam, berapa menit? Berapa hitung? 10 jam 30 menit. Hah? 10 jam 30 menit. 10 jam 30 menit. Ya, itu jumlah malam syar'i. Kalau malam falaki, antum mesti tahu terbitnya matahari, ya kan? Falak, terbitnya matahari. Tapi kita tidak ngitung falak ini, kita ngitung syar'i. 10 jam 30 menit. Nah, sekarang saya mau kasih tahu antum cara ngitung. 10 jam 30 menit itu antum bagi 2 dulu. Antum bagi 2. Ya. 10 jam di 30 menit bagi 2 berarti berapa? 5 jam 15 menit, betul? Antum tambah 19 lebih 16 menit plus 5 jam suku. Berapa? Jam berapa itu? Jam berapa? 12.31. Ya. Jadi dari 19 jam 7.16 menit sampai 12.31 menit itu setengah malam pertama. Setengah malam pertama atau separuh malam pertama. 12.31 IM sampai ya 5.46 menit itu setengah malam kedua. Karena hanya 2 berarti terakhir, boleh dikatakan setengah malam terakhir, ya tak? Atau setengah malam kedua. Berarti antum kalau berada di Muzdalifah, mau ninggalkan Muzdalifah awal dan antum posisinya itu di Mekah, di sana, berarti antum harus ninggalkan Muzdalifah lebih dari 2 jam 12 plus 31 menit. Maka kamu ninggalkannya 12 plus 40 menit boleh. Sudah masuk setengah malam kedua. Meninggalkan Muzdalifah boleh. Antum dianggap sudah mabit di Muzdalifah. Sah mabitnya gitu. Paham tuh? Nah, begitu. Nah, sekarang menghitung waktu yang mustajabah. Sepertiga malam terakhir tadi. Nah, bagi 3 berarti. Karena sepertiga dibagi 3. 10 jam plus 30 menit. Antum bagi 3. Jadi satunya berapa jam? 3 jam berapa menit per ininya? 3 jam berapa menit? 3 jam berapa menit? 3 jam berapa menit? 3 jam 30 menit. Ya, 3 jam 30 menit. Berarti pukul 7.16 menit ditambah 3 jam 30 menit, pukul berapa itu? 7.46 ditambah 30 10 berapa menit? 10.46. Nah, 9 pukul 7 ya 4
pukul 7.16 menit ya PM hingga 10.46 PM itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam yang pertama. 10 plus 10.46 menit tambah 3,5. Berapa itu? Jam berapa itu? 2.16. Wah. 10.46 PM sampai jam 2.16 IM itu adalah sepertiga malam kedua. Sepertiga malam kedua. 2.16 hingga 5.46 itu sepertiga malam terakhir. Itulah malam yang mustajabah. 2.16 ya IM sampai 5.46 IM itu sepertiga malam terakhir. Antum tahajud di situ. Itulah yang mustajabah. Paham ya? Begitu caranya. Harus ingat nanti kalau pas kejadian itu antum tahu. Karena antum nanti di haji, antum berada di beda-beda waktu, ya kan? Beda-beda waktu kan, tidak mesti harus Singapura. Antum mungkin ke Mekah, mungkin antum ke Eropa, antum tahu jamnya. Oh, saya tahu ini jam segini. Waktunya ini, beda-beda kan? Karena waktu salat maksudnya beda, tenggelamnya matahari beda, terbitnya fajar beda. Dari itulah cara menghitungnya, begitu. Kembali kepada waktu salat. Jadi waktu subuh adalah munculnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Ya, hingga terbitnya matahari. Waktu salatnya duhur. Waktu salat duhur adalah ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat sedikit. Al-istiwa itu maknanya matahari berada di tengah-tengah ke langit. Namanya istiwa. Ketika matahari berjalan sedikit ke arah barat, sudah orang Indonesia bilang tergelincir. Ini bilang apa sih ini? Sama. Matahari sudah tergelincir ke arah barat sedikit, duhur masuk. Awal duhur masuk. Nah, sampai kapan habis waktu duhur? Habis waktu duhur apabila bayang-bayang kita sama ukurannya dengan tubuh kita. Kalau kita ini 170 cm, bayangan kita ini mesti ke barat. Kalau sana itu barat, maka bayangan kita timur. Pasti itu. Sama waktu duhur habis. Waktu duhur habis. Ya enggak? Kalau bayang kita mesti pendek. Ini saya 170 nih, 175. Sedikit kecil sedikit. Ke arah bahas mesti ada, waktu duhur masih ada nih. Nanti bayangan itu nambah sampai sama waktu duhur habis. Apabila bayangan satu benda sama dengan bendanya. Nah, itu. Waktu duhur. Waktu asar sekarang. Waktu asar. Awal waktu asar adalah apabila bayangan satu benda lebih panjang dari bendanya. Lebih panjang, walaupun sedikit, lebih panjang, sudah waktu asar masuk. Lebih panjang dari bendanya. Orang sini bilang bayangan juga. Nah, bayangan satu benda lebih panjang dari asli bendanya. Waktu asar masuk. Sampai kapan habisnya? Habis waktu asar? Apabila matahari tenggelam, ya total matahari tenggelam, maka habislah waktu asar. Waktu maghrib, kapan waktu maghrib tiba? Awal waktu maghrib tiba adalah apabila matahari tenggelam, terbenam
total di ufuk, itulah waktu maghrib tiba. Dan itulah waktunya kita buka puasa. Ya, waktu buka puasa. Hingga kapan? Hilang apabila hilangnya syafaqul ahmar. Syafaqul ahmar itu ketika sore hari matahari sudah hampir tenggelam, itu warna langit kemerah-merahan. Betul enggak? Terus itu ada merah terus itu. Kalau merah itu sudah hilang, habislah waktu maghrib. Warna merah di langit hilang, di waktu langit cerah tentunya ya, itu hilang. Muncul syafaqul abyad, muncul putih. Ya, kapan waktu isya tiba? Ya, berarti waktu isya tiba adalah ketika maghrib hilang. Ketika hilangnya syafaqul ahmar, ya, warna langit yang merah itu sudah hilang. Itu waktu isya masuk. Ya. Waktu isya masuk. Hingga kapan? Hingga terbitnya fajar shadiq. Kalau muncul fajar shadiq sudah habis waktu isya. Gitu. Dan itu harus yakin. Saya katakan tadi masuknya waktu salat itu yakin. Setelah yakin baru antum boleh salat. Kemudian yang keenam, al-ilmu bi fardiyatiha. Maksudnya adalah orang yang sholat, dia harus tahu dengan yakin bahwa sholat itu hukumnya wajib. Ya, dia harus tahu secara yakin, ya. Dia harus tahu bahwa sholat itu hukumnya wajib. Kalau dia tidak tahu, saya itu syak atau tidak tahu ya, sholat subuh itu wajib atau tidak wajib, duhur itu wajib atau tidak wajib, asar wajib atau tidak wajib, dia tidak tahu itu. Pokoknya saya ikut sholat aja, tidak sah itu, tidak sah. Karena dia kehilangan syarat dia. Apalagi nganggap sunnah. bisa keluar dari agama Islam. Karena sholat wajib di bawah waktu itu namanya ilmu bid-darurah. Pengetahuan yang secara doruri, atau pengetahuan yang secara pokok, harus tahu setiap muslim bahwa 5 waktu itu wajib. Ya, namanya seperti itu. Harus tahu secara pokok bahwa puasa itu wajib, zakat itu wajib, haji itu wajib. Gitu, itu ilmu bidarurah. Pengetahuan yang secara darurat harus diketahui. Secara pokok harus tahu. Seperti zina, minum-minuman keras. Ya. Kemudian yaitu zina, minum-minuman keras, itu adalah ilmu darurah, harus tahu bahwa itu adalah haram. Kalau sampai orang itu tidak tahu itu haram, apalagi menganggap bahwa itu tidak dosa, ya keluar dari agama Islam. Kemudian yang ketujuh, an la ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Tidak boleh beriktikad atau mempercayai, tidak boleh hatinya tidak percaya bahwa rukun dari rukun salat, ya salah satu dari rukun-rukun salat adalah sunnah. Kemarin kita tahu bahwa rukun salat jumlahnya 17. Maka orang yang salat wajib beriktikad bahwa 17 itu semuanya adalah wajib. Kalau sampai dia menganggap salah satu dari 17 rukun itu adalah sunnah, maka salatnya tidak sah karena dia tidak memenuhi syarat. Contoh,
uh, apa namanya, baca Al-Fatihah itu tidak wajib dalam salat. Siapa bilang salat baca Fatihah itu wajib? Dia punya anggapan bahwa baca Al-Fatihah itu tidak wajib. Berarti orang atau sunnah aja itu, salat baca Fatihah itu sunnah saja, boleh baca boleh tidak. Dia salat tidak sah. Kenapa? Ya tadi itu. Dia beranggapan bahwa salah satu dari wajibnya salat yaitu baca Fatihah, dianggap bahwa dia sunnah. Dianggap dia sunnah. Nah gitu. Karena dia menentukan ya, menentukan. Rukuk itu sunnah, tidak wajib. Padahal rukuk itu rukun. Nah, gitu juga. Sujud itu sunnah, bukan wajib. Nah, seperti itulah. Dan sebagainya. Takbiratul ihram itu wajib. Sunnah, bukan wajib. Tidak boleh. Tapi kalau dia mengatakan gini, sholat 5 waktu itu ada amalannya yang wajib dan juga ada amalan yang sunnah. Yang mana? Saya tidak tahu. Yang penting ada yang wajib, ada yang sunnah. Sah, boleh dia. Memang betul ada yang wajib, ada yang sunnah. Dia tidak menentukan mana yang wajib dan tidak menentukan mana yang sunnah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena dia tidak ta'yin, tidak poin ini, gitu. Gitu. Dia pokoknya ada yang wajib, ada yang sunnah, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tentukan tasyahud itu sunnah, bukan wajib, tidak sah dia. Karena Allah ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Yang ke-8, ijtinabu mubtilatiha. Ya, harus selama salat dari takbiratul ihram hingga salam, ya, harus meninggalkan hal-hal yang membatalkannya, membatalkan salat. Di antara hal yang membatalkan salat adalah yaitu ya apa namanya, hilangnya wudu ya, namanya orang itu berhadas ya, berhadas tengah-tengah salat, berhadas kecil atau hadas besar ya, batal. Sama juga orang yang bersalat terbuka auratnya, batal. Orang yang salat tengah-tengah salat terkena najis, batal. Kadang-kadang kita di Masjidil Haram ini kadang-kadang banyak permati itu, banyak merpati, burung dara ya. Tak kena di sini nih. Gimana? Najis kamu batal bawa najis kan? Batal salat antum. Kecuali kalau antum secepatnya, kan di lidah ya, secepatnya antum begitu kena najis langsung antum lepas. Tidak batal, lepas, tidak nempel lagi dengan tubuh antum. Tapi jangan diangkat. Tek, wah kena najis ini. Batal, antum bawa najis namanya nih. Ya enggak? Bawa najis. Tapi kalau antum seperti ini, tidak bawa kan, cuman menghindar, melepas, gini. Lain kan antara begitu dengan wah najis ini. Batal, saya bawa najis kan antum. Karena membawa najis itu batalin. Begitu. Kemudian membatalkan sholat juga bergerak 3 kali berturut-turut, ya, maka akan batal. Tapi ada tubuh yang bergerak banyak tidak batal. Mana apa yang satu? Jari-jari ini. Semua jari-jari ini, jari-jari ya, bukan telapak tangan ya, jari-jari. Tidak apa-apa. Maka ada orang tahiyat ini. Ya enggak? Ada gini juga, muter-muter dia gini. Bukan gini tapi muter-muter dia. Pusing-pusing. Tak batal dia, jari-jari. Lidah antum bergerak-gerak sama bibir, tak apa-apa. Ya, mata antum bergerak muter-muter kan. Ada orang matanya bisa muter-muter. Atau sana sini tidak apa-apa. Ya, tak apa-apa.
Maaf, ini hanya hukum ya, namanya hukum harus disampaikan. Kemaluan, kalau orang punya penis orang bergerak-gerak dalam sholat, tidak apa-apa. Itu tidak membatalkan. Lidah, bibir, mata, jari-jari. Kalau ada gerak telinga, ada orang gerak-gerak telinganya. Tidak batal juga, tidak batal. Yang lainnya batal. Ya, tubuh ini batal ini tubuh ini. Ya, hanu khusyuk kan. Ya, kepala juga kepala. Tangan, ini tangan batal. Contoh, orang dia hika dia atau gatal dia. Batal ini. Ini kan gerak ini. Ya begitu, 1, 2, 3 sudah batal. Apalagi banyak kali. Semangatnya. Semangat betul. Berkali-kali, puluhan kali itu. Batal ya. Nah, maka kalau kita gatal, sini mau ya, gini, nempel gini aja. Ini yang gerak cuma ini kan, tak batal. Jangan begini, nah, ini, gitu. Terus kalau kita sering di Masjidil Haram orang masuk ke shaf, ya depan, sudah takbiratul ihram, shaf depan maju kan, kosong kan, dia semangat mau ngikutin, banyak orang batal itu. Karena apa? Karena geraknya lebih dari 3. Mestinya kalau kita, ini saya mau praktekkan ya. Mestinya kalau mau bergerak ke depan itu begini caranya. Kalau kita bergeraknya itu dengan cara orang awam itu, ini shaf depan ya, gini kan. Ini 1 ini. Ini angkat ini sudah 1 ini. Ya kan? 1, 2, 3. Sudah batal. Sudah batal dia. Ya kan? 1, 2, 3. Ya enggak? 4, 5, 6. Ya batal ya. Mestinya kalau dia bergerak begini. 1 ini. Karena tidak diangkat kan? Dia diseret sama dia. 1. Diem dulu sampai kira-kira ucapan subhanallah. Ucapan tumakninah itu subhanallah. Diem. Terus gini lagi. Diem dulu, subhanallah. Lagi. Subhanallah. Lagi. Udah. 1 berarti, cuma 1 aja dia. 1 subhanallah. Gerak lagi, 1 subhanallah. Boleh sampai 100 meter juga boleh tuh, Bin. Subhanallah. Nggak apa-apa. Tapi tidak sholat tentu. Tapi gitu caranya. Ya, cara kalau itu kayak tadi itu, banyak kan orang gini ya. Di Masjidil Haram ini. Apalagi lari lagi tuh. Ya susah tapi kan jatuh nanti dia. Ya, lebih besar nunggu berdiri lah. Nunggu berdiri ya. Kemudian gerak ya. Juga orang salat itu mengucapkan sesuatu kepada makhluk walaupun doa, berbicara dengan makhluk. Contoh, orang memberi salam, assalamualaikum, antum salat, waalaikumsalam, batal itu walaupun jawab salam. Kenapa? Karena ada kalimat kah, kum itu kamu, waalaikumsalam, keselamatan semoga diberikan kepada kalian yang memberi salam saya itu. Bicara dengan makhluk itu.
khitab dengan makhluk. Padahal antum sama Allah ini. Tidak boleh antum berkhitab dengan yang lain. Hajing, alhamdulillah, yarhamukallah, batal. Ya, doa dia adalah yarhamukallah, semoga Allah rahmati kamu. Nah, kalau kita doakan dia, bicara sama dia berarti batal. Ya. Satu-satunya manusia yang antum kalau tidak berbicara dengan beliau, salat antum malah batal. Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum tidak mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, antum tidak baca itu, batal salat antum. Tidak memberi salam kepada Nabi Muhammad secara langsung, assalamu alayka, keselamatan, kesejahteraan untuk dikau duhai sang Nabi, rahmat Allah dan barakah Allah. Kebalikan malahan. Antum bicara dengan makhluk siapapun batal. Tapi kalau antum tidak berbicara dengan Rasulullah di dalam salat antum, batal salat antum. Bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW? Antum ganti maunya, assalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan teruntuk kepada beliau, batal salat antum. Beliau mana beliau? Harus seolah-olah Nabi Muhammad ada di hadapan antum. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmat. Maksudnya Allah mengajarkan kepada kita get connecting dengan Nabi even dalam salat kita. Karena kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sahabat Nabi di tengah-tengah salat dipanggil sama Rasulullah. Maka orang itu tetap salat saja. Selesai salat dia menghadap Nabi Muhammad. Kenapa saya panggil kamu tidak datang? Ya Rasulullah, saya di tengah-tengah salat. Kalau kamu saya panggil kata dalam salat, tidak batal salat kamu. Kamu hadap saya tidak batal. Bahkan ditegur sama Allah, sama Rasulullah. Ya, bahwa kalau kamu salat dan dipanggil oleh nabimu untuk menghidupkan diri kamu itu, datanglah kamu, kata Allah. Datang. Walaupun datangnya itu membelakangi kiblat atau apa, tidak apa-apa. Istimewaan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu berbicara doa kepada makhluk batal. Mengeluarkan kalimat ya secara sengaja, walaupun satu huruf yang bermakna, satu huruf itu tapi bermakna, batal salatnya. Seperti ain kasrah antum bilang batal tuh. Kenapa itu? Itu ada maknanya. Itu berakalah kamu gitu. Maknanya itu berakalah kamu. Fi batal. Padahal cuma fi. Kenapa? Fi itu jadilah orang yang loyal, setia. Setialah kamu. Fi batal, karena qi itu artinya ada jagalah dirimu, batal. Satu huruf yang punya makna. Ya. Apalagi kalau dua huruf. Kalau dua huruf tidak punya makna itu batal juga. Ya. Maka berucap ya. Makan juga batal salat. Makan batal salat. Gimana makan itu? Ada sela-sela makanan di gigi kita. Kita habis makan daging Kentucky ya atau McDonald ada di sini. Ada ini. Sayang kalau kita lepaskan. Batal. Ya, langsung kamu telan satu itu batal salat. Demikian juga kalau ludah kita punya ludah ini ada rasa. Kenapa? Maka harus kumur sebelum salat itu. Karena susah kita nanti untuk membaca nggak. Kita baru pakai minum atau kita ada mentos atau apa? Ya men komat. Allah Akbar, keluarin. Allahu Akbar. Masih seger gitu. Kan
Sker, batal. Karena antum punya lidah masih ada rasa. Antum telan itu, berarti campur lidah itu dengan men itu batal. Maka sebelumnya kumur dulu, hilang betul itu, hilangin dulu, sehingga karena kalau tertelan ludah kita tidak ada rasa apa-apa. Ya, satu ada rasa, dua ada warna. Tidak ada rasanya, tadi ada warnanya. Ada bisa barangkali antum habis minum dragon fruit, warna merah, ya enggak? Dragon fruit merah sekali kan? Tidak ada rasanya, tapi merah. Ludah antum ada warna merah. Ya, antum telan, batal itu. Nah, jadi berkumur-kumur dulu lah. Berkumur-kumur dulu besi itu. Nah, begitu. Ini diantara hal-hal yang istinabu mubtilatiha, meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat. Berbicara, makan, bergerak, ya. Kayak gitu, kena najis, terbuka auratnya, dan lain sebagainya. Nanti ada bab khusus tentang itu. Wallahu alam. Ada yang mau bertanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta didoakan Nur Hanifah binti Mustafa yang baru ini bertemu kemalangan. Oh, ya Allah. Nur Hanifah binti Mustafa, Al-Fatihah ila Nur Hanifah binti Mustafa بأن الله يؤتيها الصحة والعافية اللطف شامل والمعونة كاملة من الله الصحة والعافية تامة ظاهرا وباطنا يبعد جميع المصائب دنيوية وأخروية يا رب العالمين بجاه سيد البرية نبي besar محمد صلى الله عليه وسلم الصحة والعافية تامة ظاهرا وباطنا على هديني وقلة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau kita sholat kita tidak punya wudu. Kita tidak punya wudu karena junub kah? Tidak punya wudu karena batal wudu. Tapi tidak ada alat untuk bersuci. Macam mau kita di tengah pesawat ya. Tengah pesawat. Mungkin kita tidur di pesawat junub. Ya, karena perjalanan pesawat panjang ke mana? Ke Amerika barangkali 14 jam kita naik pesawat. Kita tidur, asyik kita keluar mani, junub. Mau mandi tidak bisa kita. Gimana mandi dalam pesawat? Kita punya ada toiletnya terlalu sempit, betul tak? Tidak ada mungkin bisa. Waktunya sholat tiba. Macam mana itu? Ya, air susah tidak bisa mandi. Demikian ya, antum tayamum aja sebisanya ngikuti Imam Hanafi. Imam Hanafi itu mengatakan bahwa kalau Imam Syafi'i itu yang disebut sa'idan, fatayamamu sa'idan, ya, sa'idan tayyiban. Sa'id itu Imam Hanafi mengatakan segala sesuatu yang di atas tanah, apa saja. Tayyiban maknanya suci, tidak najis. Kalau Imam Syafi'i, sa'idan itu tanah yang berdebu. Tayyiban suci. Jadi tayamum harus pakai tanah yang berdebu. Antum mengikuti Imam Hanafi aja. Kalau di dalam pesawat tidak ada tanah. Ya enggak? Ya itu di tembok pesawat atau di chair itu depan kita tayamum.
lepas ini ya mesti tayamum. Nawaitu istibhada fardhu shalah. Nabi sebab dibuka di sini. Antum salat namanya salat li hormatil waqt. Salat untuk menghargai waktu. Waktu duhur, waktu asar, waktu asar. Sama salat semua. Sampai nanti landing. Setelah landing antum check in hotel, mandi, ganti itu salat semuanya itu diganti. Diqadha semua normal. Namanya salat di hormatil waqt. Tidak boleh antum ana ini sekarang junub ini. Sudah tidak usah salat saja. Tidak boleh. Harus salat. Kalau antum tidak salat dosa. Antum salat dosa. Tidak salat dosa. Salat di hormatil waqt. Di atas pesawat bagaimanapun caranya antum salat. Tidak menghadap kiblat karena pesawatnya tidak menghadap kiblat. Tidak apa-apa. Tayamum. Rukuk tidak sempurna, sujud tidak sempurna karena duduk di kursi. Tidak apa-apa, salat sebisa kamu. Antum. Yang penting harus salat. Nanti mendarat, semua salat-salat yang antum salatkan di atas pesawat harus diganti, diqadha. Gitu. Kalau seandainya orang sholat menutup aurat tapi terlalu ketat, ya terlalu ketat, sah ya, cuman makruh, hanya makruh. Ya, pakai pakaian tahu ketat ya, sempit. Kalau sempit tubuhnya terbentuk semua, ya. Boleh saja tapi makruh lah. Demikian juga kalau antum salat ada najis di satu tempat yang memang susah untuk mengganti pakaian, ya, salat pakai najis. Dihormati waqt. Nanti antum dalam kondisi normal, antum ganti pakaian, salat yang betul. Nah, begitu. Ya kalau orang sakit biasa istibal kiblatnya. Jadi yang harus kita menghadap kiblat itu kalau orang normal tubuhnya kita semua nih kiblat nih, misal kiblat salat kiblat. Ini ya dada kita ini hadap kiblat. Kalau wajah ini tidak apa-apa. Karena kita kalau salam kan Assalamualaikum warahmatullahi. Wajah tidak apa-apa, assalamualaikum malah begitu ini. Tapi jangan berubah dada kita ini. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi, ini, ya kan? Terutama kalau salat jenazah. Sering itu orang salat jenazah, Allahu Akbar kan berdiri kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini batal dia. Karena dia berpaling dengan kiblat sininya. Jadi yang bergerak hanya kepala saja. Itu. Kalau dia dalam keadaan tidak bisa berdiri, duduk, nah tetap dada sini tetap menghadap kiblat, duduk. Kalau dalam keadaan berbaring, sama juga berbaring kalau boleh, sana kiblat, kepala di sana, badan di sana, miring seperti ini, miring menghadap kiblat dadanya. Kalau dia tidak boleh miring, mustalqi namanya, apa nama orang bilang gitu? Mustalqi itu seperti ini. Tidur bertengadah. Tidur apa namanya? Terlentang. Ya, tidur terlentang. Kalau boleh dia pakai katil yang di hospital itu, ya, diangkat, dia boleh menghadapkan kiblat dadanya nih. Kalau boleh, antum lihat posisi. Oke, berat di sana.
Ibu saya sakit, kakinya di sana, badan di sana diangkat tuh, dikasih kan? Boleh kan tuh? Diangkat jadi seperti ini, naik. Dia akhirnya dia salatnya gini. Nah, agak tegap dikit. Dokter bilang tak boleh nih. Dia tak boleh, nanti dia sakit seperti ini nih. Tak boleh, dia habis terlentang saja atau tak mampu dia. Maka yang menghadap kiblat adalah kakinya. Kaki saya ini nih, menghadap kiblat ini. Ya ini bukan. Yang biar kelihatan kaki saya inilah. Inilah ini bukan. Ini tutup, ada tutup ini. Tolong nih dibuka ini. Nah. Jadi kaki yang lengkuan kaki yang tidak kena tanah ini harus ngadap kiblat. Ini nih. Kan kaki itu ada yang kena tanah dan tidak kena tanah kan? Ya, yang tidak kena tanah itu ngadap kiblat begini nih. Dia tidur, sakit, kini menghadap kiblat. Tidak boleh gini deh. Kalau boleh harus gini, nah gini. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, gimana lagi gini. Nah, begitu ada kiblat. Ngadepin kiblat kakinya. Terus ya, ada yang mau bertanya lagi? Apakah sah solat dalam storeroom yang mana storeroomnya di dalam toilet? Store itu apa tuh? Store. Kayak macam kedai gitu kah? Bukan. Tempat simpan barang. Bilik. Store. Dia store-nya dalam toilet. Tak apa-apa asalkan tidak najis. Asalkan tidak najis. Ya. Dalamnya store itu boleh dia rukuk, sujud, dan dia boleh ngadap kiblat sesuai dengan syarat-syaratnya itu, dan di situ tidak ada najis. Kalaupun ada najis, dia pakai sajadah yang menutup, tidak menempel pada salah, boleh saja, tidak apa-apa. Ada lagi yang mau tanya? Kalau suatu solat tu ada suara macam-macam lagi tak ada kahak ke imam ada kata Gimana ada? ada kahak seperti jadi nak baca sesuatu jadi imam ke Imam ya? atau ya Kalau dia memang tidak boleh bersuara karena ada dahak, boleh dia. Macam gitu boleh, tak apa-apa. banyak kali tapi panggap Memang kalau dia tidak bisa salat, kalau dia imam tidak bisa gitu, tak apa-apa. Dia ma'dzur. Tapi kalau dia sebenarnya tidak, tapi suka-suka seperti itu, ada sebagian imam itu kalau dia lupa kemudian dia pura-pura, ya kan? Dia lupa. Padahal dia lupa dia. Ada gitu, batal ya. Dia sengaja. Tidak ada apa-apa. Kecuali kalau dia tidak bisa baca Fatihah karena memang terhalang dengan dahak, maka dia gitu tidak masalah. Tapi kalau dia tidak gitu, padahal dia hanya sekedar untuk alibi saja, tak boleh dia. jadi kalau kita sebut satu huruf tanpa ada makna batal ya. Dia ada makna batal. Tapi kalau tidak ada makna tak apa-apa. Satu huruf tidak ada makna tak apa-apa. Enggak ada ya. Tak apa-apa. Tapi kalau dua huruf batal, walaupun tanpa makna. Kalau satu tanpa makna macam mana sih? Ya mungkin i ya. I kan. Tak ada makna ya kan? I kan ada. Tapi kalau ada makna batal. Dia huruf dalam bahasa Arab. Ya huruf dalam bahasa apa saja yang ada makna. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu tapi
Tapi jarang kalau adakah satu huruf dalam bahasa Melayu ada makna? Tidak ada ya, sulit ya. Kalau bahasa Arab kan ada. Kata perintah itu. Ada makna itu kan, dan itu lebih dari satu huruf kan. Menolak itu ada orang salat itu apa namanya, dia jualan, dia berjualan, dia berniaga, niaga furniture dengan di satu kedai furniture, macam jual-jual gitu. Dia bilang sama anaknya, ini harga $100, tapi kalau diturunkan dikit tak apa-apa. Yang ini harga $200, turun sedikit tak apa-apa. Sudah dikasih tahu lah anaknya itu. Bapaknya salat. Ada konsumen datang, ya, buyer datang. Bapaknya salat, anaknya yang melayani kan. Ini berapa ini? Ini $150. Padahal bapaknya bilang $100 kan. Ini $150. Wah, mahal amat katanya. Boleh enggak $90? Wah, enggak boleh. Bapaknya pikir, boleh, saya sudah dapat untung itu. Ya. Tapi anaknya enggak boleh. Bapaknya akhirnya waktu surat dia baca inna a'tainakal kautsar. A'taina itu kasih saja itu. A'taina itu kasih. Bahasa Arab itu ada. Tapi anaknya enggak paham. Inna a'tainakal kautsar. Enggak paham lagi. Inna a'tainakal kautsar. Kasih saja. Batal enggak itu puasa itu? Kalau dia niatnya untuk ngasih tahu dia, batal dia. Jadi makanya kalau kita menegur imam yang salah, kalau tujuannya hanya untuk menegur, batal antum punya salat. Maka antum jangan tujuannya hanya menegur, tujuannya untuk zikir juga. Sebenarnya subhanallah. Tujuan antum apa itu? Menegur dia kan? Salah dia kan? Menurut Imam Syafi'i, kalau antum tujuannya walaupun kalimatnya subhanallah, menegur dia salah, tapi niatnya hanya untuk menegur, batal. Maka niatnya untuk zikir, maka kalimatnya subhanallah, zikir ya. Niatnya saya zikrullah. Sekalian menegur dia. Subhanallah. Begitu saudara. Karena kalau antum niatnya hanya menegur, berarti antum bicara dengan makhluk. Walaupun kalimat subhanallah yang imam faham, maksudnya saya salah, berarti saya ditegur. Maka antum harus niatnya dua. Saya zikrullah, sekaligus saya menegur orang itu. Begitu. Ya, itu penting itu hal-hal yang kayak gini. Sekiranya dalam sembahyang kita baca doa dalam bahasa Melayu. Ya. Kalau kita salat, boleh kita berdoa dengan bahasa apa saja. Asalkan yang rukun-rukun itu pakai bahasa Arab. Kalau kita doa ketika sujud pakai bahasa Melayu, maka tidak boleh dilafadzkan yang mana kita dengar sendiri, tidak boleh. Ya Allah, berikan saya ini ya Allah. Ya, dapat anak. Ya, rezeki yang banyak. Apalagi temennya dengar juga. Kayak bahasa Melayu, teman sampingnya dengar gitu. Dijawab sekarang, punya anak dan dapat rezeki, susah nanti kau. Jadi tidak boleh itu. Berdoa hingga dia dengar sendiri atau temannya dengar, tidak boleh. Bahasa Melayu. Boleh bergerak-gerak bibirnya tanpa dia dengar bersuara. Panjang lebar bergerak-gerak tanpa suara boleh. Namanya hamasyah, itu boleh. Kalau pakai bahasa lain. Atau dibatin tanpa bibir bergerak pun, sebagian orang tidak boleh
Tidak boleh ya, bibirnya bergerak. Tidak apa-apa, bibir saja bergerak. Tapi tidak bersuara. Tapi kalau bahasa Arab, boleh. Ya, bersuara boleh. Dan dia dengar dirinya boleh, berbahasa Arab. Gitu. Doa yarhamullah, jawab betul. Yang pesin. Bersih. Batal kan? Yarhamu. Oh. Yarhamu tidak ada makna kan? Yarhamullah. Lebih baik tidak jawab. Ini kalau Boleh, silakan. Kami kata ni baca Fatihah berapa bulan kita boleh baca, macam saya pernah dengar kan rukun qauli ya, tapi berbisik tu keluar suara angin atau Suara, kalau itu semua rukun qauli di dalam salat, jumlahnya 5 kan, itu dia harus mendengar dirinya sendiri. Kalau dia sampai tidak mendengar diri sendiri juga tidak sah. Rukun qauli itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia harus dengar sendiri. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, dia dengar sendiri. Kalau dia tak dengar, dia tak sah. Terus yang kedua, rukun qauli lagi adalah baca tasyahud akhir, salawat Ibrahimiyah, ya, di tasyahud akhir, kemudian salam. 5 rukun qauli ini dia harus dengar sendiri. Terus macam bisik kan keluar angin kan, macam gitu. ya, Begitu sah juga. ya sah gitu. Tapi dengar ya, yang penting keluar angin ya, keluar angin apa? Keluar angin yang dia dengar. Jangan hanya gerak-gerak bibir tanpa keluar suara. Harus keluar. Ya. Adakah batal dalam solat itu pikiran kita melayang lain? Tidak batal. Hanya tidak khusyuk berarti orang itu. Karena kata Nabi, jadi al-musalli mimman aqala lahu, fi makna hadis itu adalah orang salat itu apa yang dia ikut akalnya di dalamnya. Akal dari hati ya, di dalamnya. Ya, jadi kita harus tarik lagi. Pikiran kita tamasya ke mana-mana, ambil lagi. Kita salam dalam salat. Lari lagi dia, tarik lagi, terus begitu. Harus latihan kita menarik pikiran kita. Ya, maka orang yang khusyuk adalah orang yang sukunul a'dha wa hudurul qalb. Badannya itu tenang, tidak bergerak kecuali yang dituntunkan. Kemudian hadir hati. Hadir hati itu maknanya apa? Dia mengerti, memahami apa yang dia bicarakan dan apa yang dia lakukan. Kalau kita tidak hadir di situ, sebenarnya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah. Pikiran kita dan hati kita tidak ngikutin ini, tapi kita kesana kesini, itu namanya tidak hadir gitu. Hanya mulut berbicara tapi hati kita kemana-mana gitu. Ya, kalau kita selesai Fatihah dengarkan imam, hadir hati kita dengan imam, di bacaan dia kita ikuti dan ke situ kita. Nah, itu namanya kita hadir. Tapi kalau kita imam baca dan kita dengar, tapi kita pikiran ke sana, namanya tidak hadir. Ketika kita selesai salat, imam tadi baca surat apa? Tak tahu. Kamu dengar enggak? Saya dengar. Tahu enggak kamu? Enggak tahu saya. Berarti orang enggak hadir dia. Dia cuma dengar tapi tidak hadir. Kalau dia hadir dia ngerti. Oh, tadi salat tidak batal salatnya. Hanya kurang sempurna. Kalau antum salatnya berjamaah, ada orang yang sempurna dari awal sampai akhir hadir, antum dapat 100/100, 100%. Tapi kalau antum salat sendirian, antum akan dinilai oleh Allah di mana yang antum hadir. Jadi kalau antum hadirnya cuman 25/100, ya sudah nilai antum 25/100, 75/100 hilang.
Kata Nabi, salat itu sesuai di mana ketika kamu hadir. Hadir dalam duduk, rukuk, semua hadir baca antum. Kalau antum salat sendiri, ya ada orang yang dapat 10%, 10/100. Kenapa? 90% hilang dia. Kemana? Ya ke Sentosa barangkali. Lari ke Sentosa, lari ke Jakarta, lari ke mana? Sudah dia 10% aja. Tapi kalau dia berjamaah, ini berjamaah itu penting tuh. Lama waktu, maka kalau bisa kalau 5 waktu antum berjamaah. Sehingga satu saja orang yang itu hebat, semuanya hebat gara-gara satu tuh. Dan 100/100 dikasih sama Allah. Imamnya hebat, semua dapat hebat. Imamnya tidak hebat, dipilih satu saf pertama mana yang paling hebat. Ikut satu orang semua akan kena. Begitu. Jadi yang berkahnya orang sempurna. Kalau semua tidak ada yang hebat, satu pun tidak ada yang hebat. Kata ulama, Allah pun akan terima dengan sempurna karena barakahnya jamaah. Dan di rumahnya Allah lagi. Kamu sudah berada di rumahku berjamaah. Masa kamu pulang tidak saya kasih yang sempurna? kasih. Barakah jamaah seperti itu. Dan lebih hebat lagi kalau memang ada orang-orang yang ahli khusyuk, ahli khudu, ya, akan dapat lagi. Maka kalau antum salat di Masjidil Haram sudah pasti diterima kan. Kenapa? Segitu banyak wali-wali Allah ada di situ salat. Ya enggak? Orang-orang hebat-hebat salat di situ. Barokahnya beliau itu, ya kita dapat semuanya malah. Luar biasa. Tapi yang anehnya juga ada orang yang berada di Mekah, berada di Madinah tidak salat berjamaah. Gara-gara apa? Gara-gara belanja dia. Ya, jalan-jalan ke mall. Ya, jalan-jalan ke mall sampai tidak salat berjamaah. Ini rugi dia. Buat apa dia di Masjidil Haram kalau dia mall lebih banyak di Singapura ya. Beli macam-macam setelah dibuka made in Singapore gitu. Atau made in China. Belinya di Saudi made in China. Orang Indonesia ini sering beli baju, beli ini udah dibuka sampai di Surabaya made in Indonesia. Ya. Nah, kalau kita ibadah di sana khusus ibadah lah, ibadah. Ada lagi yang bertanya? Sembuh ke kiri aku macam sembuh seperti Ahmad. Kalau kita kira ke lain, kita jangan kau bukan Rasulullah kan kita sembuh ke kiri dengan menyebut apa tu budaya ke kiri. Oh itu puasa. Kalau kalau itu mimpi itu, bukan dalam salat, bukan dalam salat. Mimpi. Kalau kita mimpi buruk, maka kita bangun, maka kita meludah ke kiri tanpa keluar ludah ya. A'udzubillahi minasyaitonir gitu. Nah, terus kalau bisa tidurnya pindah sini, pindah sidik situ. Nah gitu. Mimpi. Tapi kalau salat enggak. Salat jangan lakukan. Balik konsentrasi kita. Kembalikan. Cukup ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afati da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-'afiyah wal 'afiyah kama al-'afiyah syukur 'ala al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa anta al-musta'an wa alikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna min al-ukuli awfaraha wa min al-adhani aswaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-akhlaqi atyabaha ومن الأرزاق أجزالها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنيتي بأن الله يجعل هذا المجلس متصل بسد المسلمين أصلح وصلحنا أهل الزمن أهل الفرد أهل الإله بقي وعلى وجميع المشايخنا في سلسلة سندنا أجمعين. يا رب العالمين افتح علينا وفتوح العارفين فقهنا في الدين ويعلم التعويل برحمتك يا أرحم الراحمين.
يا يؤتينا فهم النبيين والهم الملائكة المقربين يا رب العالمين يؤتينا وإياكم علم نافعا يا رب العالمين رزقا كثيرة مباركة وأنت حبيبي وأهله وبنيتي لجميع الأولياء في سنغافورة وأولياء في خون أجمعين والأرواح والدينا والديكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين آمة مشايخنا ومعلمنا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤدي درجة بالجنة عرض علينا بركة وخرس الدار المصطفى والرجال در المساء بأن الله يغفر لهم ويؤدي درجة بالجنة عرض علينا بركتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا ولكم بلواكم بالحسنى بعد أمر طويل في طاعة الله بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah, di